Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Kami sulit sulit berkomunikasi. berkomunikasi. Ini udah lama banget ya. Ini Hmm. komiknya udah sampai volume berapa? 21, 21. 21. Pas konten ini di tag ya. Hmm. Nah, tapi saya baru beli yang 19. 19. Aku lupa ini udah baca belum yang 19 ya? Wow. Aku lupa. Yang jelas aku baru beli. Nimbun dulu berarti. Iya, komik kan emang begitu ya. Nah, Iya. komik sulit berkomunikasi ini apa namanya? Cukup populer ya pada saat animenya tayang ya. Lumayan. Pas anime tayang saya masih pondok, Mas. Jadi nggak tahu. Oh, nggak ngerti ya. Nggak ngerti hype-nya kayak Setauku gimana. tuh cukup populer sih. Hmm, Dan ini diterbitkan di Indonesia sebelum jauh. animenya kan? Oh, 2019 kalau nggak salah. Pokoknya sebelum corona pokoknya. Sebelum corona ya. Hmm. Udah melalui perjalanan panjang yang sampai sekarang masih going strong tuh. Dapat update juga jadi book paper di volume 18, menandakan bahwa komik ini cukup Mm-mm. laku, Cukup laku. untuk bisa dapat perlakuan seperti ini dan dapat bonus-bonus itu. Ada bonusnya juga, aku Nggak bawa. punya berapa bonusnya tapi nggak bawa sih. Hmm. Bonus selalu ditaruh di di rumah lah. Nggak dipamerin buat konten. Lupa sih. emang kayak gitu sih aku. Nah, gimana premisnya komik gimana, Nas? Secara simpel sih ini kan tentang anu toh, kok memang judulnya memang Komi, tapi ini tokoh utamanya itu Tadano yang membantu Komi untuk bisa berkomunikasi. Karena Komi ini kan memang digambarkan orang yang sangat cantik banget, Pak Dewi gitu loh. Dipuja-puja banyak orang. Tapi yang banyak orang nggak tahu. Banget ya, Oh, cantik banget. Walaupun kalau buatku sih nggak cantik-cantik banget ya. Yo kan perawaannya bagus banget, ramping, Iya sih. Slender gitu. matanya kayak almond gitu loh. Wah, emang dasarnya cantik, emang desain-desain kayak gini kan memang digambarkan cantik gitu loh. Nah, tapi yang mereka orang-orang nggak tahu tuh diamnya komik itu kan selain cantik kan dia kan diem gitu loh. Tapi diamnya tuh di mata orang lain itu tuh elegan loh. Nah, yang di orang lain nggak tahu itu ternyata dia punya masalah nggak bisa sulit berkomunikasi gitu loh. Bukan introvert ya, Bukan introvert. Emang pemalunya luar biasa. Pemalunya luar biasa. Kalau nanti keluarganya juga macam-macam sih, ada yang ekstrovert, ada yang ada yang bapaknya emang irit ngomong aja bapaknya. Adiknya sama bapaknya tuh mirip, irit ngomong. Irit ngomong. Kalau Komi itu pemalu. Pemalu. Dia nggak berani ngomong. Kalau ibunya boros. Boros ngomong. Boros ngomong. Nah, ini tuh apa ya? Bukan anime, komik slice of life sih. Jadi ceritanya berputar di bagaimana Komi harus berteman dengan 100 orang. Jadi goalnya ada. Goalnya ada. Goalnya Mulai jelas. dari Tadano, lalu kemudian ada teman-teman sekelasnya. Nah, komik ini tuh unik karena nama-namanya juga menyimpulkan banyak hal. Cuma Komi itu kan dari kata communicate ya. Communication Kan, communication. Komi Shuko Komi Shoko. Komi Shoko. Nah, di sini tuh ada catatan kakinya, Mas. Benar, ini salah satu yang akan kita address di belakang ya, bagi betapa terjemahan Indonesia itu luar biasa. Jadi kita tuh jadi tahu slang-slangnya gitu. Jadi kalau ini tuh namanya siapa, pakai maksudnya apa gitu. Itu memang kayak Tadano itulah. Tadano itu kan artinya kan secara literally manusia yang biasa aja. Iya, biasa aja. Bahkan di covernya ini mukanya kelihatan tuh, mukanya Tadano tuh lihat. Memang dia tokoh utama yang terlupakan sih. Memang harusnya begitu. Nah, untuk orang yang di atas awan, Tadano tuh cocok sekali karena dia biasa-biasa aja dibanding teman sekelasnya yang punya keunikan masing-masing. Tadano itu beneran orang yang biasa, your usual guy gitu. Dan kadang-kadang orang biasa aja itu memang menyenangkan kadang-kadang gitu. Nah, apa namanya, ceritanya sejujurnya repetisi banget ya. repetitif banget ya, slice of life sih. Tapi yo gimana ya, kalau mau ngikuti maraton itu memang capek. Benar. Tapi kalau mau dibaca ketika santai itu memang menyenangkan banget gitu loh, satu chapter gitu loh. Karena benar repetitifnya kuat banget sih. Jadi bacanya itu kamu coba baca maraton. Nggak bisa. Nggak kuat. Aku pun bacanya tuh lama loh, nah satu volume tuh aku beneran butuh waktu 3 hari gitu. Jadi satu chapter, dua chapter dulu. Atau kalau lagi di kamar mandi gitu sambil baca gitu. Enak banget. Tapi ya kuwi nek buat maraton ya. Memang sangat cocok. Kalau aku mau membandingkan sih dengan Danshiko Koshiro ni Chijo ya.
Daily Life of High School Boys. Itu juga model-modelnya repetisi sekali. Nah, makanya komik-komik seperti itu, terutama komik-komik Yonkoma ya, memang cocoknya dibaca ketika santai. Oh ya, Yonkoma ya. Memang cocoknya dibaca ketika santai sih. Kalau nggak santai, ini bukan Yonkoma sih. Ya nggak pure Yonkoma. Kadang-kadang Yonkoma, kadang-kadang ya. Ya basically Yonkoma, nggak Yonkoma sih. Ini kayak gini. Nah, Kadang satu chapter. apalagi satu sih puluh. menurutmu yang oke? Ya apa ya? Kalau saya sih agak terganggu aja sama dua hal. Pertama itu adalah banyaknya karakter yang muncul gitu loh. Buat saya tuh ya Terus belum semua itu ya. Belum semua. belum semua ya itu loh. Maksudku apa ya? Kan saya tuh tipe yang suka ngikutin pengembangan karakter-karakter yang muncul gitu loh. Dia itu kalau udah punya nama, punya peran harusnya tuh apa ya digunain terus, tapi kayaknya di sini tuh cuma kayak numpang lewat. Apalagi tuh kayak ada kecenderungan tuh ceritanya tuh baru dijalankan kalau ada tokoh baru gitu loh. Iya. Nah, Ya, memang karakternya digunakan untuk device. Ya device itu. Makanya kan ada yang namanya karakter driven sama plot driven kan. Nah, Komi ini karakter drivennya ya di Komi sama Tadano. Sisanya itu nggak ada. Sisanya itu penting-penting nggak penting. Nah, itu karena premisnya dari awal. Kalau aku membacanya itu kan karena ketika aku udah tahu premisnya itu adalah 100 orang yang harus berteman dengan Komi, ekspektasiku ya udah kita nggak perlu peduli sama banyak orang. Yang penting jumlahnya kok terpenuhi. Mungkin nggak akan terpenuhi sih, tapi yang penting fokusnya itu kan Kominya. Ya, bagaimana dia akhirnya bisa berkomunikasi. Nah itu yang penting itu ke deliver buatku udah cukup. Kalau aku menilainya itu dari awal gitu karena premis yang disampaikan apa, akhirnya oh ya udah aku ngikutinnya premisnya. Sama ya akhirnya saya berdamai dengan itu dan ketika nggak memedulikan apapun ya baca komik itu menyenangkan banget. Nggak mempedulikan karakternya maksudnya seberjibun itu ya. Memang cara menikmatinya seperti itu. Kita harus fokus di kominya. Nah makanya ketika ceritanya berkembang menjadi ada rivalitas romance, nah itu jadi menarik. Karena ada satu karakter yang disorot gede-gedean nih. Baru muncul yang pertama langsung ya. Siapa tuh jenengnya? Mambagi ya. Gyaru. Itu ketika aku mulai bosan baca, karena ya beneran gitu-gitu doang ya. Lalu ada konflik romansnya. Nah ini mulai menarik sih aku. Oh ini oke nih. Setuju. Nah tapi memang nggak usah panjang-panjang sih ya harusnya. Karena memang ceritanya repetisi banget. Terlalu sampai kapan berapa sih di Jepang sendiri? 20 berapa. Tapi katanya mau tamat sih. Mau tamat ya. 20 berapa itu. Enggak jadi ada Nah, aku nggak sukanya satu, ada perubahan gambar. Nah itu yang kedua itu keluhan saya. Mulai berapa ya yang sangat drastis tuh perubahannya? Mukanya Komi. Apa ya, jadi Komi itu kan cool ya. Ini tuh jadi kayak cibi imut gitu loh. Komi nggak gitu. Komi tuh cool gitu. Jadi perubahan gambarnya biasanya kan kalau kita orang tuh kan gambar tuh kan naik ya. Ini tuh menurutku turun. Ya. Tapi aku paham kenapa kayak gitu. Kenapa? Ya karena muka Komi yang cool gitu tuh kalau dibuat komedi tuh agak kayaknya susah gitu. Oh gitu. Jadi kayak pendapatku kayak gitu loh, kayak agak mengalami kesulitan gitu. Gimana muka cool itu bisa bikin lucu jadi lucu gitu. Ya pada akhirnya kan kalau pas awal-awal kan Komi dibuat matanya bulat gede terus ada kepala sungut kucingnya. Gitu. Buat gimmick lucunya. Tapi kan sekarang kan mukanya kan bisa dieksplor lebih jauh. Gitu. Dengan perubahan karakternya ya, sekarang. Aku nggak kepikiran sih itu. Mungkin masuk akal. Cuman emang agak mengganggu ya. Ya mengganggu banget. Emang cukup mengganggu sih. Cukup mengganggu. Karena cari banget yang desain pertama. Iya desain pertama itu dia cool girl. Ini jadi cute girl. Aku jadi gimana gitu. Tapi ya udahlah ya. Ya udahlah. Dan gimana lagi ya. Tapi aku tahu banyak orang yang terganggu dan berhenti membaca karena gambarnya berubah. Jadi nggak gini deh Komi itu. Itu memang pilihan sih, pilihan. Soalnya biasanya tuh dari imut ke keren, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya itu. Biasanya kecenderungan gaya gambar berubah itu
dari yang awalnya cute-cute gitu jadi cool gitu. Lebih ke garisnya itu ya dari yang arsirannya itu nggak tegas jadi tegas. Kalau ini kebalik dari tegas ke nggak tegas. Nah itu sih aku, ya itu aja sih yang mungkin terganggu. Tapi selain itu ini komik beneran cocok dibaca buat santai. Jangan maraton, jangan makanya maraton. aku juga belinya santai komik itu. Belinya kalau ada special offer tuh aku biasanya beli. Kalau nggak ada tuh ya udahlah, paling telat 2-3 bulan tuh masih aman. Yang penting nggak sampai setahun telatnya. Soalnya kepentingannya biar komiknya cepat lanjut kan. Lanjut ya, sih. Biar data data penjualan data gitu. penjualnya biar oke gitu. Jadi aku biasanya batas telat itu aku 6 bulan sampai setengah tahun, 1 tahun sih buat aku ngejar komik itu. Komik termasuk salah satu yang udahlah ntar aja gitu. Karena ya beneran bacanya ya ntar aja gitu. Nggak usah terbiasa, santai aja. Tapi ya it's okay lah, it's good slice of life. Kadang-kadang kita butuh slice of life kayak gitu. Oke, itu aja. Apalagi Nas? Nah, cukup. Itu aja pembahasan kita soal komik sulit berkomunikasi. Satu lagi. Judulnya Jos. Jos. Memang Mbak Adisti itu. Mbak Adisti ya? Mbak Adisti ini. Komik sulit berkomunikasi. Dan ada satu volume itu yang editingnya tuh gila keren banget ya. Yang papan berapa? tulis itu loh. Oh, vol 1. Mana? Bukan vol 1, Nas. Bukan. Oh, yang mana? 2-5 itu loh. 2-5, masa? Yang mana? Itu anjir tuh terlalu niat, tapi appreciate banget lah. Aku kalau komik dikerjakan dengan niat seperti ini tuh semangat belinya juga gede gitu. Thank you sekali lagi buat Mbak Adisti, teman-teman editor yang jos banget ya. Oke, itu aja bahasan kita soal komik. Yang jelas ini komik secara packaging oke, semuanya oke. Ya, tapi masuknya memang standar aja sih, nggak yang must buy banget enggak. Tapi kalian yang emang suka slice of life pada umumnya ini cocok. Apalagi yang suka cewek cantik ya. Thank you, sampai ketemu di konten ruang ngobrol kita selanjutnya. Bye.